Ini adalah perjalanan panjang dari Australia, Inggris Raya, Barcelona, Dubai, dan Australia lagi pada tahun 2017. Tujuan pertama kita adalah Inggris. Tidak ada pesawat langsung dari kota kecil kami, walaupun bandar di kota kita sudah menyandang nama bandar internasional. Penerbangan langsung dari Cairns ke luar negeri, sementara ini baru Cairns Narita Jepang, Cairns Ngurah Rai Bali, atau Cairns Singapura. Dari Cairns kita menuju Brisbane. Penerbangan tiba di Brisbane pukul 6 petang, hanya butuh 3 jam, dan penerbangan akan berlanjut dengan armada internasional di mana kita harus pindah ke terminal internasional. Kita masih punya cukup waktu untuk dihabiskan di Brisbane International Lounge-nya, yang memang sudah termasuk dalam tiket kita. Menunggu hampir 4 jam dihabiskan dengan makan, minum, baca, melihat internet, dan akhirnya tibalah waktunya untuk boarding. Yeay! Duduk di pesawat dengan segala perlengkapan sungguh menyenangkan. Untuk kalian tahu, penerbangan dari Cairns menuju London adalah 24 jam. Bisa kebayangkan capek dan letihnya. Saran saya, ambil kelas bisnis atau kelas utama. Anda akan mendapatkan semuanya. Tempat tidur, kursi pijat, pelayanan selama kalian terbang, dan yang terpenting sangatlah privacy. Untuk kalian yang memilih kelas ekonomi, sebaiknya stop sehari di tengah perjalanan, lalu berlanjut esok harinya ke tujuan. Ini hanya saran supaya tiba di tujuan tidak kecapean atau jet lag. Di kelas ini, bisnis atau utama, setiap penumpang mendapatkan baju tidur, selimut, bantal, air minum, dan pelayanan pribadi dari kru. Cakep kan? Akhirnya, kita tiba di Abu Dhabi pada pukul 7 pagi. Tentunya, sehabis mandi, gosok gigi, dan sarapan di pesawat, kita menunggu pergantian pesawat kurang lebih 2 jam. Dan ini merupakan kesempatan lagi untuk kita menikmati business lounge di Abu Dhabi. Puas makan, minum, dan mendapatkan pelayanan pijat, akhirnya kita boarding ke pesawat. Sekali lagi, sangat menguntungkan di kelas ini. Anda tidak perlu berjubel dengan penumpang lainnya. Untuk menuju pesawat, Anda hanya punya jalur tersendiri. Begitu duduk seperti biasa, menu makan siang dan makan malam mulai dibagikan. Habis 8 pagi kita mulai menyisir daerah sekitar. Sebagai informasi, kita tinggal di sekitar Hyde Park, salah satu nama terkenal di dunia. Biasa setiap jam 12 selalu waktu makan, ngopi, dan balik lagi ke hotel untuk istirahat. Tahu sendiri, kita turis yang sudah berumur tidak menetapkan target, harus selesai ini, itu, dan sebagainya. Hari berikutnya baru mencoba kendaraan umum, baik bis, kereta, dan kereta bawah tanah. Jangan salah, kita sendiri tidak pakai guide, hanya butuh internet buat di HP kita. Berbicara internet, aku beli SIM card ini waktu masih di Australia. Providernya harga cuma $35, termasuk ongkos kirim. Sudah termasuk 5 GB data dan $30 untuk biaya telepon lokal. Dan terpenting, kartu ini bisa berjalan di seluruh daratan Eropa, tidak perlu ganti nomor. Selama seminggu di London, banyak sudah yang kita kunjungi, mulai Taman Hyde Park yang terkenal itu, jalan ke pusat perbelanjaan Soho, sekedar kongko-kongko, dan sedikit belanja-belanja.
Sebenarnya kita ingin menyewa kapal di kanal dan kita bisa kemana saja di Inggris ini dengan boot tersebut. Kanal boot ini sudah seperti camper van layaknya, tempat kita tinggal dan juga kendaraan kita selama kita berpetualang. Semua fasilitas ada, mulai dari wifi sampai tempat tidur selayaknya kayak rumah terapung begitu. Tapi waktu kita berkunjung adalah waktu liburan sekolah, di mana tidak bisa menyewa atau satupun dari kapal tersebut. Akhirnya kita putuskan untuk jalan ke Barcelona selama 1 minggu di sana. Hari terakhir sebelum kita melanjutkan perjalanan, tujuan berikutnya adalah Brighton dan Norwich untuk menjenguk sanak famili di 2 kota tersebut. Kita sempatkan naik kapal boot bareng dengan turis lainnya di London untuk mengobati keinginan kita yang tidak tersampaikan. Indah sekali perjalanan ini walaupun hanya butuh waktu 1 jam karena melihat kota London dari sisi yang berbeda. Akhirnya perjalanan kita di London berakhir dan kita bersiap ke tujuan kota berikutnya.